Salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, sahabat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tetap terhubung dengan berita menarik lainnya. Apakah Anda tahu? Kadang-kadang, ada rahasia kecil yang dapat mengejutkan banyak orang di balik peristiwa besar yang menjadi perhatian publik. Bagaimana jika sesuatu yang sederhana dapat menyimpan bukti skandal yang telah disembunyikan rapat? Malam itu, kamar kos Raka sunyi. Angin malam pelan mengalir melalui jendela yang setengah terbuka. Sebuah lampu belajar redup di meja kecil di dekat ranjang menerangi wajahnya yang tegang. Di tangannya tergenggam erat sebuah flash disk kecil berwarna hitam yang ia temukan secara tidak sengaja di rumah Sahroni. Seseorang yang rumahnya telah dijarah beberapa waktu lalu. Publik sedang memperhatikan nama Sahroni. Gelombang demonstrasi besar dipicu oleh ucapan kontroversialnya yang menolak desakan rakyat untuk membubarkan DPR. Dia dianggap sombong, menyinggung, atau bahkan menertawakan penderitaan rakyat. Rumah mewahnya rusak, dan barang berharganya hilang. Selain itu, Raka menemukan flash disk ini di tengah kekacauan. Dengan napas yang berat, Raka menatapnya lama. Apakah Anda tahu apa sebenarnya yang disembunyikan di dalam benda kecil ini? Bisiknya teratur. Ia dengan hati-hati menancapkan flash disk ke laptopnya yang tua. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika layar menampilkan 3 folder dengan nama yang mencurigakan. Dalang, sebuah folder kosong, dan .1987 skripsi Unders final. Raka mengusap wajahnya untuk mencoba tenang. Rasa ingin tahunya melebihi rasa takutnya. Matanya membelalak saat dia membuka folder pertama. Ijazah atas nama Mulyono ditemukan dalam file terbuka. Masyarakat belakangan ini mempertanyakan mantan pejabat. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak menyenangkan. Ia membaca baris demi baris. Matanya memperhatikan setiap detail. Itu menunjukkan tahun kelulusan 1987. Namun, format ijazahnya sangat berbeda dari hasil resmi universitas pada tahun kalender yang sama. Sepertinya tanda tangan rektor tercetak, sepertinya hasil tempelan. Sebagian baris memiliki tebal huruf yang tidak seragam. Seolah-olah ada bagian yang diubah dengan sengaja. Tidak hanya itu, nomor seri ijazahnya miring dan tidak konsisten dengan dokumen resmi. Raka pelan dengan suara tercekat berkata, "Ini tidak masuk akal." Dia tetap diam selama beberapa saat, seolah-olah pikirannya berusaha memahami bukti yang baru ditemukan. Semua tubuhnya merinding, dan dia merasa dadanya sesak. Ijazah ini, yang seharusnya resmi dan sah, justru menunjukkan tanda-tanda pemalsuan. Meskipun demikian, rasa penasaran mendorongnya untuk terus mempelajari. Raka membuka folder berikutnya, skripsi underscore final, dengan tangan yang masih bergetar. Selain itu, apa yang tertulis di layar laptopnya sekali lagi membuatnya terkejut. Raka menghela napas panjang sebelum membuka file berikutnya, tetap tenang. Skripsi dan hasil akhir adalah nama folder. Hatinya tahu bahwa namanya sederhana, tetapi ada sesuatu yang lebih mencurigakan di dalamnya. Ketik. Sebuah dokumen besar dengan judul skripsi atas nama Mulyono ditampilkan di layar laptop. Pada awalnya, lembar-lembar awal terlihat normal. Bab 1 hingga 3 mengandung teori umum. Diskusi yang masuk akal tentang ukuran siswa di tahun 80-an. Namun, Raka langsung berkerut saat membuka bab keempat. Kalimat-kalimat tertentu terlihat tidak sesuai dengan gaya penulisan tahun 1987. Dia terus menggulirkan halaman, matanya terfokus pada catatan kaki di bagian bawah. Raka terdiam. Ini menunjukkan sumber dari sebuah situs web. Lebih mengejutkan lagi, lokasi tersebut baru dibangun pada tahun 2000-an. Skripsi itu seharusnya ditulis dalam waktu 10 tahun. Sangat tidak mungkin. Ini adalah hasil tempelan yang jelas. Desas-desisnya suara yang dia keluarkan seperti tenggorokannya kering. Ia menutup mata sejenak dan mencoba memikirkan sesuatu. Wajah Mulyono terbayang di kepalanya. Mantan pejabat, yang selama ini tampil percaya diri di depan umum, menolak semua tuduhan dan menyatakan bahwa ijazahnya adalah sah dan asli. Namun, di hadapan Raka, bukti pemalsuan itu tampak begitu jelas. Raka membuka bagian akhir skripsi dengan gemetar. Paragraf penutup yang aneh terlihat seperti bagian dari makalah kontemporer. Ada istilah-istilah teknis yang belum digunakan secara luas di masa lalu. Dia berpikir bahwa ada kemungkinan seseorang sengaja menyusun ulang skripsi ini dengan bahan seadanya. Di pelipisnya, keringat dingin mulai mengalir.
Ia memiliki perasaan bahwa ia sedang menyingkap tabir gelap yang sebenarnya tidak seharusnya ia buka. Meskipun demikian, dia masih digerakkan oleh rasa penasaran. Apa isi folder terakhir itu jika ijazah dan skripsinya saja penuh dengan kekacauan? Dia melihat folder dengan nama yang paling mencurigakan. Dangkal tampaknya folder itu kosong. Itu tidak memiliki file apapun di dalamnya. Raka hampir menghentikan laptopnya. Dengan kekecewaan. Meskipun demikian, sebuah detail kecil membuatnya tetap tidak tertarik. Ada file tersembunyi berformat TXT di sudut layar. Kenapa harus disembunyikan? Sambil mengklik file itu, gumamnya. Lihat beberapa baris kalimat pendek di layar laptop langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Salah satu pihak bertanggung jawab atas semua ini. Jangan sampai informasi tersebar luas. Setelah selesai, hapus. Raka tetap diam, tidak berkedip. Kalimat sederhana itu seolah-olah menjawab semua kecurigaan yang ada di masyarakat. Semua penipuan ini diatur oleh orang misterius. Hatinya bergetar, tangannya mengepal. Ia menyadari bahwa apa yang ia temukan telah berkembang menjadi lebih dari sekadar dokumen. Itu adalah bukti yang signifikan yang, jika tersebar luas, dapat mengubah negara. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecilnya malam itu telah membawa dia ke dalam rantai rahasia yang paling berbahaya. Kura-kura bersandar pada kursi kayunya yang sudah rapuh. Dia hanya melihat ke layar laptop yang masih terbuka. Hatinya semakin gelisah, meskipun cahaya biru dari monitor membuat matanya lelah. Dia terus berpikir tentang kata-kata yang ada dalam file rahasia itu. Salah satu pihak bertanggung jawab atas semua ini. Tidak sampai diketahui oleh publik. Hapus itu. Setelah semuanya selesai. Ia memejamkan matanya dan mendengarkan dentuman jantungnya yang lebih cepat dari biasanya. Malam itu, udara di kamar kosnya terasa seperti udara yang menyesakan. Seolah-olah dinding-dinding tipis di sekitarnya juga menyimpan rahasia besar yang baru saja ia ketahui. Raka mengusap wajahnya dengan lembut. Apa yang harus saya lakukan tentang hal ini? Gumam. Ia menyadari bahwa flash disk kecil itu dapat memainkan peran penting dalam skandal besar yang selama ini hanya menjadi rumor. Dia membuka kembali file ijazah Mulyono. Ia memperhatikan setiap detail dengan lebih akurat. Garis tanda tangan yang tidak teratur, ketebalan huruf yang tidak rata, dan nomor seri yang miring semuanya menunjukkan rekayasa. Setelah menemukan tesis yang penuh dengan keraguan, keyakinannya semakin kuat. Ini bukan kesalahan kecil. Ini merupakan pemalsuan yang direncanakan. Namun, bukan hanya dokumen itu yang membuatnya takut. Keberadaan kalimat di file tersembunyi sebelumnya menjadikannya lebih menakutkan. Kalimat itu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang berusaha untuk mengontrol semuanya. Bukan sekadar orang biasa, tetapi pihak yang berdampak besar. Raka teringat bahwa dalam beberapa waktu terakhir, pemilik flash disk, Sahroni, telah menjadi pusat kemarahan masyarakat. Rumahnya telah dijarah. Gelombang demonstrasi besar dipicu oleh ucapan arogannya yang menolak desakan rakyat untuk membubarkan DPR. Namun, alasan mengapa flash disk yang berisi bukti pemalsuan ijazah seorang mantan pejabat berada di rumahnya? Apakah Sahroni dan Mulyono memiliki hubungan yang lebih dalam atau hanya kebetulan? Pertanyaan-pertanyaan itu menyebabkan kepala Raka menjadi semakin sakit. Jalan kecil di depan kos yang sepi terlihat dari jendelanya. Suara jangkrik hanya terdengar di luar, tetapi kegelisahan semakin kuat di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa publik akan marah jika rahasia ini terbongkar. Semua orang akan bertanya-tanya tentang siapa yang bertanggung jawab atas semua ini dan tujuan mereka. Dia juga menyadari betapa sulitnya menyebarkan kebenaran. Ada bahaya yang menunggunya. Flash disk itu dipegang erat oleh Raka. Benda kecil itu sepertinya hilang secara tiba-tiba. Kebenaran akan tertutup jika aku tidak berbicara. Dia tertawa, tapi kalau aku buka ini ke publik, aku bisa terjebak masalah besar. Selama malam itu, dia tidak bisa tidur. Lampu di dalam kamar tetap menyala. Laptop masih ada terbuka, dan dia terus mengalami bayangan tentang tindakan yang harus ia ambil. Ia akhirnya membuat keputusan kecil dalam kegelisahan itu, menyimpan semua file ke hard disk laptopnya. Apapun yang terjadi, ia harus memiliki cadangan. Dia tidak menyadari bahwa keputusan yang dia buat malam itu akan memicu badai besar di internet, bahkan di seluruh negeri. Pada pagi hari, Raka tetap duduk di depan komputer. Karena dia tidak tidur setiap malam, matanya sembab. Secangkir kopi dingin di meja tidak lagi berasap. Flash disk hitam itu tetap tergeletak di samping keyboard,
sepertinya tidak bisa diangkat. Dia merinding ketika dia membuka folder-folder yang dia buka semalam. Semakin ia memperhatikan dokumen itu, semakin jelas bahwa ini bukan sebuah rumor yang tidak masuk akal. Dia memiliki bukti yang terlalu kuat. Puzzle besar tentang kebohongan yang selama ini ditutup rapat terdiri dari ijazah dengan tanda tangan yang tidak sesuai, nomor seri yang miring, dan skripsi yang menggunakan referensi dari internet dari tahun 2000-an. Hati kecil Raka, bagaimanapun, menyadari bahwa menyimpan rahasia sebesar ini secara pribadi sama dengan menimbulkan bahaya. Ia membutuhkan suara tambahan dan keberanian untuk membuangnya. Namun, untuk siapa? Siapa yang dapat diandalkan? Dengan ragu-ragu, ia mengaktifkan akun media sosialnya. Ketika dia mulai menulis sebuah status singkat, jari-jarinya bergetar. Apakah kalian berani melihat isi kebenaran jika flash disk dapat membongkarnya? Postingan itu menarik perhatian segera. Beberapa temannya menjawab dengan minat. Ada orang lain yang pikir itu hanya joke. Namun, dalam dia menyadari bahwa ini hanyalah awal, Raka. Tak lama kemudian, ia memberanikan diri untuk mengunggah satu potongan foto dari file ijazah yang tidak menarik itu. Itu pasti tanpa menunjukkan dokumen secara keseluruhan. Nomor seri miring dan tanda tangan yang tidak sesuai hanya disoroti. Dalam beberapa menit, unggahannya dipenuhi dengan komentar. Ada yang terkejut, ada yang marah, dan ada juga yang mulai mengaitkan masalah lama tentang kebenaran ijazah Mulyono. Ini sebanding sesuai dengan ijazah yang sebelumnya menjadi subjek pertanyaan publik. Kok nomor serinya miring? Padahal semua orang memiliki ijazah tahunan. Mungkin ada rencana kotor di balik semua ini. Tagar pendidikan palsu mulai muncul. Dari satu kesimpulan sederhana. Kontroversi mulai menyebar. Orang-orang berbagi, melibatkan, sehingga nama Mulyono menjadi populer dalam waktu singkat. Dengan wajah pucat, Raka menatap ponselnya. Dampaknya tidak terduga. Dalam hitungan jam, rahasia yang dia simpan selama semalam di kamar kos sempitnya telah menjadi topik diskusi umum. Namun, perasaan takut menyelinap ke dalam dirinya di balik kegaduhan itu. Jika pihak yang disebutkan dalam file itu mengetahui bahwa saya adalah orang yang membocorkannya, apa yang akan terjadi padaku? Ia mengunyah bibirnya. Jantungnya berdegup dengan lebih cepat. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa tidak ada jalan kembali. Rahasia ini sudah diketahui publik. Neraka mau tidak mau sekarang berada di pusat gelombang besar yang sudah mulai terbentuk. Selama siang, dunia maya semakin ramai. Ini, yang awalnya hanya sebuah fragmen kecil, sekarang telah menyebar ke berbagai platform. Orang-orang besar mulai berbicara tentang hal itu. Artikel ditulis oleh media alternatif. Singkatnya, beberapa wartawan bahkan mencoba menghubungi sumber anonim yang membagikan foto tersebut. Tagar dalang pemalsuan dan ijazah palsu muncul di jajaran trending. Komentar orang-orang di internet semakin panas. Ada yang mempelajari bentuk font. Ada juga orang yang membandingkan ijazah resmi yang dikeluarkan tahun 1987 dengan foto yang tersebar luas. Itu jelas berbeda. Perhatikan ketebalan huruf. Tanda tangan rektor saat itu berbeda. Ada skandal besar jika itu benar. Dengan tangan gemetar, Raka membaca semua komentar itu. Ia seperti orang yang baru saja melempar batu ke tengah kolam dan kemudian melihat gelombang besar menyebar tanpa bisa mengontrolnya. Raka semakin terisolasi di kamar kosnya yang kecil. Ponselnya bergetar terus-menerus karena notifikasi masuk tanpa hentikan. Beberapa pesan pribadi bahkan menggunakan bahasa yang mengancam. Berhenti sebelum terlambat, kata akun anonim. Anda tidak tahu apa yang membuat Anda terganggu. Pesan itu membuat dadanya terasa berat. Ia menyadari bahwa tindakannya tidak sembarangan. Ini bukan hanya tentang gelar, itu tentang kekuatan dan orang-orang yang berusaha mempertahankan kehormatan dengan cara apapun. Namun, ada juga pesan dukungan. Banyak orang bersyukur karena kebenaran mulai terlihat. Salah satu orang menulis, "Teruskan perjuanganmu. Rakyat berhak tahu." Raka tetap diam sambil menatap layar. Ia menyadari bahwa dia sekarang berada di tengah jalan. Mundur berarti melanggar prinsipnya. Melangkah maju berarti mengambil risiko yang mungkin mengancam kelangsungan hidupnya. Hari berikutnya, beberapa media resmi mulai memberitakan masalah ini. Mereka menggunakan judul yang hati-hati, seperti menyebarkan dugaan tentang dokumen akademik yang bermasalah atau menanyakan kebenaran dokumen lama mantan pejabat. Namun, Raka menyadari bahwa konten yang tersebar di internet jauh lebih tajam dari itu.
Semakin banyak orang yang menyebut nama Muono, dan kontroversi lama kembali menjadi perhatian publik. Dalam ingatan orang-orang, ia selalu menolak semua tuduhan. Kepercayaan masyarakat telah hancur karena ada bukti visual yang tersebar luas. Raka gemetar saat dia pelan-pelan menutup laptopnya. Bukan hanya karena ketakutan, tetapi karena dia sudah menjadi bagian dari sejarah. Malam itu, ia memutuskan, kebenaran tidak boleh dikubur lagi, apapun yang terjadi. Namun, ia tidak menyadari badai yang sebenarnya akan datang. Malam turun lagi. Kota terlihat tenang, tetapi hati Raka justru menjadi lebih gelisah. Ia merasa ada yang berubah di sekitarnya sejak postingannya menjadi viral. Saat ia berjalan pulang ke kos, ada beberapa kali ia merasa seperti ada langkah kaki lain yang membuntutinya. Saat ia menoleh, jalan raya kosong, tetapi perasaannya tidak mau pergi. Ia membiarkan lampu di kamar kosnya menyala. Laptop tetap terbuka, menampilkan salinan dokumen yang telah disimpan sebelumnya. Saat ini, flash disk hitam itu ia sembunyikan di balik buku catatan kuliahnya. Tempat itu cukup aman. Tapi dalam hatinya, ia tahu benda itu bisa berbahaya kapan saja. Teleponnya berbunyi. Sebuah pesan dikirim dari nomor yang tidak diketahui. Anda tidak tahu apa yang Anda hadapi. Anda akan menyesal jika Anda tidak menghentikannya. Raka sangat terkejut. Dia fokus pada layar ponselnya. Jari-jarinya tidak fleksibel. Ancaman itu tidak besar, tetapi cukup untuk membuatnya takut. Ia melihat ke seluruh area kamarnya. Dinding yang sempit mulai terasa menekan. Tapi dia memiliki keinginan lain di tengah ketakutan itu. Bisiknya, jika saya berhenti sekarang, itu berarti saya sama dengan orang-orang yang menutupi kebenaran. Ia kembali membuka file yang telah ia periksa siang sebelumnya. Ia berusaha membuat pola. Bagi siapa ijazah palsu ini paling menguntungkan? Untuk alasan apa skripsi dipalsukan dengan cara yang begitu bodoh? Selain itu, siapa individu tertentu yang disebutkan dalam file rahasia itu? Sulit baginya untuk bernapas karena pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Setiap kali ia membuka matanya ketikanya di file tersembunyi itu, tubuhnya bergetar karena rasa penasaran dan ketakutan. Suara motor mendahului biaya. Raka mengintip melalui celah jendela. Dua individu yang tidak diketahui turun dan berdiri untuk beberapa saat sambil menatap ke arah bangunan uang. Raka menahan napas di balik pintu kamar, mematikan lampu, dan menutup laptopnya. Terkadang, detik-detik terasa sangat lama. Jantungnya berdetak dengan begitu kuat hingga ia takut bahwa orang lain akan mendengarnya. Setelah beberapa menit, suara knalpot yang memekakan telinga kembali muncul dari motor yang sedang berjalan. Raka akhirnya terduduk di lantai. Punggungnya dipenuhi dengan keringat dingin. Ia menyadari bahwa situasinya bukan lagi kontroversi publik. Pihak tertentu merasa terancam dan mungkin tidak akan tinggal diam. Selama malam itu, saya melihat flash disk hitam yang tersembunyi di buku catatannya. Raka secara pribadi bersumpah bahwa ia akan bertahan tanpa peduli apa yang terjadi sampai kebenaran benar-benar terbuka. Selain itu, ia tidak menyadari bahwa gelombang besar akan menghantamnya esok hari. Pagi berikutnya, semua orang tahu bahwa ijazah Mulyono salah. Isu ini mulai diberitakan di televisi. Percakapan di internet jauh lebih liar meskipun menggunakan bahasa yang hati-hati. Warganet memeriksa setiap detail dokumen yang didistribusikan, membandingkannya, dan bahkan melakukan analisis mendalam. Pola keluaran tahun 1987 tidak sesuai dengan nomor serinya. Tanda tangan rektor tidak sama. Lihat arsip asli yang tersebar luas. Ini adalah pemalsuan yang terstruktur yang jelas. Tagar ijazah palsu tinggi. Ribuan komentar muncul. Ada kebohongan yang akhirnya mulai terungkap. Perhatian tertumpu pada nama Muono. Menjelang penemuan flash disk di rumah Sahroni, namanya kembali terseret. Raka duduk di depan layar laptopnya di kamar kosnya. Ia mendengar percakapan yang terus berlanjut. Ribuan akun telah mengambil gambar-gambar yang dia unggah sebelumnya. Ia tidak dapat mengendalikan jumlah informasi yang sangat besar. Namun, Raka menemukan sesuatu yang membuatnya tercekat di tengah kekacauan itu. Anoni membagikan potongan dokumen lainnya. Dokumen yang sama dengan file rahasia yang ada di flash disk-nya. Ini lebih mudah dipahami. Untuk menjaga kepentingan besar, pihak tertentu mengendalikan semua ini. Kalimat itu langsung menjadi subjek diskusi baru. Publik marah. Semua orang mempertanyakan siapa pihak tertentu yang dimaksud. Teori konspirasi muncul,
spekulasi muncul, dan tekanan terhadap aparat untuk memulai penyelidikan meningkat. Raka memegang kedua tangannya untuk menutupi wajahnya. Hatinya mengalami perasaan lega dan takut. Ada kegembiraan karena kebenaran mulai terungkap, tetapi ketakutan karena ia menyadari bahwa dia adalah sumber dari semua ini. Malamnya, jalan-jalan penuh dengan massa. Demonstrasi terus meningkat. Orang-orang meminta penjelasan. Suara teriakan dan bendera berkibar bergema di udara. Gambar protes yang disiarkan langsung di televisi menunjukkan kemarahan rakyat yang besar. Raka berdiri di luar jendela kamarnya dan melihat ke langit malam yang gelap. Angin terasa dingin, membawa bau ketegangan yang tak terhindarkan. Sekarang, flash disk hitam yang ia simpan dengan hati-hati berfungsi sebagai representasi dari kebenaran yang sudah terlanjur terungkap kepada masyarakat. Saat itu terjadi, dia menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sebuah rahasia besar yang ia ungkapkan telah mengguncang negara, membuka luka lama dan menyingkap kebohongan yang selama ini tertutup. Selain itu, di tengah-tengah demonstrasi massal, ada pertanyaan penting yang terus muncul terdengar di telinga setiap orang. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas ijazah palsu Mulyono? Baiklah.